Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu misteri di balik nama-nama lain bulan Ramadan. Pada kajian sebelumnya saya sudah menyampaikan satu di antara 7 nama lain bulan Ramadan, yaitu Syahrul Khair, bulan penuh dengan kebaikan. Selanjutnya, nama lain dari bulan Ramadan yang kedua adalah Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak atau Syahrul Mubarak artinya adalah bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Berkah artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dengan dasar inilah sehingga orang-orang yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan dengan keberkahannya, maka kebaikan-kebaikan yang dilakukannya Allah akan menambah daripada kebaikan-kebaikan itu berupa pahala-pahala atau kebaikan-kebaikan yang lain. Tentu kita sudah sering mendengar setiap Ramadan para ustaz, para pembalik, para kiai telah menyampaikan fadilah-fadilah dari amal kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Misalnya, ketika kita melakukan amal soleh, satu kebaikan saja kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka bernilai kebaikan sampai 70 kali lipat. Ini adalah salah satu implementasi bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah. Saya katakan tadi bahwa bulan Ramadan adalah bulan berkah. Berkah itu sendiri artinya bertambah kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan akan ditambah terus kebaikan, pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nama pertama selain bulan Ramadan yaitu Syahrul Khair, ini ada keterkaitan yang sangat erat dengan nama yang kedua, yaitu Syahrul Mubarak. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kebaikan-kebaikan yang lain yang Allah janjikan, seperti yang telah saya sampaikan, bahwa di bulan suci Ramadan ada satu malam yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita dengar
dengan nama Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar ini, ketika kita melakukan amal kebaikan di dalamnya, maka nilainya sama kita melakukan amal kebaikan, bahkan jauh lebih baik daripada 83 tahun lebih atau 1000 bulan. Ini menunjukkan akan keberkahan bulan Ramadan. Sesuai dengan namanya, Syahrul Mubarak. Bulan yang penuh keberkahan. Selain dari itu, keberkahan yang kita peroleh di bulan Ramadan yang lainnya adalah ketika misalnya kita memberikan makanan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya kita akan memperoleh pahala dari orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa. Berarti nilai dari pemberian makanan yang kita berikan kepada orang yang berpuasa, itulah makna keberkahan. Karena Allah menambah terus kebaikan-kebaikan dari perbuatan baik yang kita lakukan. Subhanallah. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan suci Ramadan telah tiba, maka janganlah sia-siakan waktu kita untuk terus beramal, memperbanyak amal kebaikan, sehingga kita akan menuai hasil yang sangat maksimal, memperoleh amal kebaikan yang sangat banyak sesuai dengan makna atau nama dari Ramadan, yaitu Syahrul Mubarak. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama berikutnya yaitu Syahrul Quran. Bulan Ramadan dinamakan juga sebagai bulan Al-Quran. Kenapa dinamakan bulan Al-Quran? Karena di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama malam-malam Ramadan selalu ditemani oleh malaikat Jibril untuk membaca dan mendaras Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan bahwa Ibnu Abbas berkata, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Adalah Jibril senantiasa mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam Ramadan. Jadi setiap malam Ramadan, malaikat Jibril, penghulunya malaikat, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam Ramadan. Untuk apa? Ternyata satu tujuan, yaitu yudarisuhul Quran, bertadarrus Al-Quran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dengan dasar inilah sehingga para ulama salaf, para ulama dulu, ada yang menamatkan setiap harinya 2 kali. Misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau diceritakan bahwa dalam sehari semalam Ramadan,
beliau menamatkan Al-Qur'annya 2 kali. Ada juga imam, ada juga ulama menamatkan Al-Qur'annya sekali sehari. Ada yang menamatkan 3 hari sekali. Ada yang menamatkan sekali seminggu. Ada yang menamatkan dalam sebulan itu 5 kali. Ada yang menamatkan 4 kali. Ada yang menamatkan 2 kali. Dan yang paling banyak dalam sebulan menamatkan 1 kali Al-Quran. Dan menurut saya ini adalah sungguh hal yang luar biasa. Kalau kita mampu setiap Ramadan menamatkan Al-Quran kita. Kita membaca Al-Quran mulai dari juz pertama sampai juz ke-30. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah sia-siakan waktu kita dengan tidak membaca Al-Quran. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa membaca Al-Quran tentu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalnya target 1 kali tamat selama Ramadan tidak tercapai, maka paling tidak kita bacalah semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita. Yang jelas, kita usahakan setiap waktu, setiap saat kita membaca Al-Quran. Masalah banyaknya kita baca Al-Quran, berapa juz kita baca Al-Quran, itu nomor 2. Yang penting kita baca Al-Quran. Kalau misalnya kemampuan kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dalam sehari itu paling mungkin 2-3 lembar yang kita baca, tidak ada masalah. Itu masih lebih baik daripada tidak membaca Al-Quran. Bagi yang mungkin belum bagus bacaan Al-Qurannya atau sama sekali tidak tahu membaca Al-Quran, belajarlah membaca Al-Quran. Kesempatan di bulan Ramadan. Kita ta'lim Al-Quran. Jangan malu. Kita berterus terang bahwa saya ini belum tahu membaca Al-Quran. Jadi kita maksimalkan. Tapi sesungguhnya bagi kita yang mengimani Al-Quran sebagai kitab suci yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu tidak hanya sebatas kita membaca Al-Quran. Belum sampai situ. Tapi kita harus melebihi dari sekedar membaca, yaitu kita berusaha mentadabburi Al-Quran. Oleh karena itu, insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk Ramadan, kita akan belajar nanti tadabbur Al-Quran. Ada kajian khusus selama Ramadan, tadabbur Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar kita membaca Al-Quran, tetapi kita juga berusaha mengetahui ayat demi ayat. Apa makna dari ayat itu? Kita tadabburi, kita pahami. Ketika kita sudah memahami dan mentadabburi, maka tentu berpeluang besar untuk kita bisa amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan inilah tentu yang paling utama, Al-Quran diturunkan kepada kita. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Jadi salah satu tujuan Al-Quran itu diturunkan menjadi petunjuk. Baik secara umum dalam surah Al-Baqarah, hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Tapi bagi kita orang beriman, dikhususkan dalam surah Al-Baqarah,
Ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sehingga dinamakan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu bagi Rasulullah SAW di bulan Ramadan merupakan amalan utama yang dilakukan oleh beliau sampai utamanya sehingga ditemani oleh malaikat Jibril alaihi salam sebagai penghulu para malaikat, di mana setiap malam datang kepada Rasulullah, tujuannya hanya memuliakan Al-Quran, yaitu bertadarrus membaca Al-Quran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah ketika masuk Ramadan kita diberikan kesehatan, kita diberi kekuatan sehingga kita bisa memaksimalkan membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan perlu diingat, hubungan antara nama kedua tadi, Syahrul Mubarak, orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan tentu pahalanya jauh lebih baik. Dan inilah bentuk keberkahannya bulan Ramadan. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa ketika kita menamatkan Al-Quran satu kali, nilainya sama dengan kita menamatkan 70 kali Al-Quran. Atau paling tidak satu huruf dari Al-Quran itu. Kata Nabi, setiap huruf itu Allah akan berikan satu kebaikan dan Allah lipat gandakan lagi menjadi 10 kali lipat. Jadi satu huruf kita baca, kita dapat 10 kebaikan. Dan ini berlaku secara umum di luar Ramadan. Tapi ketika kita baca Al-Quran satu huruf di bulan Ramadan, 10 kali, 70 kali lipat. Berarti satu huruf kita akan mendapatkan pahala 700 kebaikan. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim mempunyai huruf 19. Berarti 19 kali 700. Itulah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, marilah kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk memperbanyak melakukan amal soleh, memperbanyak membaca Al-Quran, dan tentu mentadabburi Al-Quran, karena Allah dengan keberkahan Ramadan akan memberikan kebaikan, akan membalas kebaikan yang tentu kita tidak tahu seberapa banyak Allah balas. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan memberikan ganjaran pahala berlipat-lipat ganda sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya nama yang keempat dan seterusnya insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.